Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang semoga selalu dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Syafikah Balkis Syutkirman, untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema dan judul Bangkit dalam Ketangguhan. Tetapi pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya lah kita dapat bersua di acara ini dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika saya bertanya kepada hadirin sekalian, apakah kalian takut akan suatu hal di muka bumi ini? Saya yakin bahwa kalian semua akan menjawab ya. Karena perasaan takut adalah perasaan yang wajar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Banyak dari kita takut akan banyak hal, seperti ujian, masa depan, kematian, dan juga perubahan. Tetapi sebenarnya, apa itu perubahan? Perubahan adalah kondisi di mana keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Contoh dari perubahan adalah masa pandemi. Di masa pandemi, semuanya berubah. Yang awalnya dilakukan secara tatap muka, di masa pandemi dilakukan secara daring. Di masa pandemi, semuanya menjadi terbatas. Dimulai dari pembelajaran yang menjadi terbatas, pekerjaan yang menjadi terbatas, pertemanan yang menjadi terbatas, apalagi uang jajan sangat terbatas. Di masa pandemi, semuanya juga terasa suram, karena kita harus memikirkan keberlangsungan hidup kita, keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Kita menjadi takut untuk keluar rumah dan juga untuk bergaul. Kita menjadi terlalu hati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi, sekarang semuanya kembali seperti semula. Yang awalnya dilakukan secara daring, sekarang dilakukan secara tatap muka kembali. Siswa dan siswi mulai belajar tatap muka di sekolah masing-masing. Mahasiswa dan mahasiswi mulai belajar tatap muka di kampus masing-masing. Karyawan pun mulai bekerja tatap muka di kantornya masing-masing. Tetapi sikap masyarakatlah yang belum berubah. Mereka tidak mau untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka takut dan tidak mau bangkit dari keterpurukan mereka. Keluar dari zona nyaman memanglah sulit dan juga menakutkan. Tetapi perubahan pastinya akan terjadi dimanapun dan kepada siapapun tanpa terkecuali. Dan kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Saya yakin bahwa di luar sana ada banyak sekali orang yang sedang bertarung melawan keterpurukan mereka. Mereka merasa lelah, tak berdaya, dan juga ingin menyerah. Tetapi semua itu adalah bagian dari hidup. Dan semuanya pasti akan mengalami itu. Tidak terkecuali saya juga harus bangkit dari keterpurukan saya. Saya harus pantang menyerah dalam menghadapi tantangan masuk sekolah tatap muka untuk pertama kalinya. Awalnya, saya merasa takut untuk bergaul dengan teman-teman dan juga guru. Karena perasaan virus yang masih merebak. Dan sepertinya saya juga lupa cara untuk berteman. Tetapi kita sebagai makhluk sosial tentunya tetap harus berinteraksi dengan orang lain pula.
Dan lama-kelamaan saya menjadi terbiasa dengan keadaan yang kembali normal. Izinkan saya juga untuk menyampaikan pengalaman saya yang lain, yaitu di saat saya mengikuti program tahfiz yang dilaksanakan di sekolah saya. Program tahfiz berlangsung dari jam 5 subuh sampai jam 8 pagi. Tetapi ketika masa pandemi, program ini dilakukan secara daring melewati aplikasi Zoom. Saya benar-benar menggunakan kesempatan emas itu untuk tidur sampai jam 4.45, dekat dengan jam mulai program tersebut. Tetapi ketika semuanya kembali normal, saya tidak bisa tidur sampai jam 4.45 lagi. Saya harus bangun jam 4 pagi untuk mandi dan bersiap-siap pergi ke sekolah untuk mengikuti program tersebut dan untuk belajar. Awalnya memang berat, sungguh berat. Saya juga berpikir untuk menyerah dari program tersebut. Tetapi lama-kelamaan saya terbiasa. Memang awalnya saya harus melawan rasa kantuk yang mendera dan kesulitan fokus di sekolah. Namun dari sana saya belajar banyak sekali pengalaman hidup. Seperti bangun lebih awal dan tidur lebih cepat. Saya juga menjadi manusia yang lebih mandiri. Dari bangun sendiri, menyiapkan pakaian sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, sampai menyiapkan bekal sendiri. Bukan hanya itu, tetapi manfaat lainnya yang tak kalah besarnya adalah ternyata fokus saya bertambah dengan baik seiring jam biologis saya menjadi teratur. Hafalan saya tidak terganggu dan pelajaran pun tidak menghadapi kesulitan yang berarti. Seperti yang telah ada di dalam salah satu kitab suci, bahwasanya Tuhan tidak akan merubah suatu nikmat suatu kaum jika mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Maka dari itu, yakinkanlah diri, siapkan hati, pikiran, dan juga mental kita. Tingkatkan motivasi, lalu berkata, "Aku pasti bisa." Marilah kita bangkit untuk menjadi tangguh, karena kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Marilah kita hadapi tantangan sehari-hari, karena sesungguhnya Tuhan akan selalu berada di dekat kita. Sekiranya cukup untuk pidato singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat dan menginspirasi. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga membawa manfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.